Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, ya. Itu Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya. Yang dapat selalu mengubahkan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan, dan semakin hari semakin sempurna seperti Bapa di sorga, ya. Itulah kehebatan kuasa Allah, ya, yang Dia limpahkan kepada anak-anaknya. Hanya anak yang diberi kuasa oleh Bapa di sorga. Berbahagialah, berbahagialah kita, ya. Jangan sampai, ya, firman ini dicuri oleh iblis sehingga kita mulai ragu. Sehingga kita ragu, apa benar saya ini anak? Apa benar saya ini diberi kuasa? Kita sudah diberi kuasa. Namun Tuhan mau, ya, kuasanya itu harus menjadi penuh. Itulah yang Tuhan kerjakan melalui pekerjaan Roh Kudus, ya. Di mana minggu kemarin, ya, Bapak Pendeta Immanuel sudah menyampaikannya, ya. Dan kita akan baca kembali lagi bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 dan 4, ya. Saya akan kembali lagi mulai mengupas, tetapi makanannya berbeda. Kalau kemarin Bapak Pendeta Immanuel masakan babi kecap, kalau sekarang masakan saksang. Berbeda masakan, yang penting enak. Puji Tuhan, sudah semuanya? Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Inilah hari di mana hari kebahagiaan yang penuh yang dirasakan, dinikmati oleh sekitar 120 murid Tuhan Yesus. Bukan hanya laki-laki saja, namun juga perempuan juga, ya. Perempuan menikmati kepenuhan, dan tanda kepenuhan itu adalah mereka berbahasa-bahasa lain sesuai yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kenapa pada waktu hari Pentakosta, ya, begitu banyak orang-orang Yahudi yang merantau, ya. Mereka keluar dari Israel, merantau ke negara-negara lain, ya. Pada akhirnya pada hari Pentakosta mereka harus pulang. Pulang merayakan hari Pentakosta, di mana di situ mereka memperingatkan, ya. Mereka memperingati bahwa Tuhan, ya, benar-benar sudah membebaskan mereka, ya, dari bangsa Mesir, ya. Mereka diberikan, yaitu namanya diberikan kelimpahan, berkat kelimpahan, maka mereka merayakan bersyukur, ya, bukan hanya melepaskan dari tanah Mesir, tetapi Tuhan memberikan kelimpahan di tanah Kanaan. Maka mereka setiap tahun memperingatinya. Dan ketika semua orang Israel yang dari berbagai wilayah negara datang, dan ketika mereka dipenuhkan, mereka terheran.
Kenapa kok orang asli ini yang tidak mengerti bahasa kita kok tiba-tiba dia bisa berbicara bahasa mereka di perantauan. Itu yang terjadi. Namun ya, setiap bahasa yang mereka ucapkan adalah khususnya untuk apa? Mereka bukan sedang berkata-kata kepada orang-orang rantauan. Ya. Mereka yang dipenuhkan Roh Kudus adalah mereka sedang berkata-kata bukan kepada manusia, namun mereka berkata-kata kepada Tuhan. Mereka sedang berkata-kata kepada Tuhan. Amen. Siapa yang bantu itu? Yang bantu itu, yang tolong itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu mereka sehingga mereka bisa berkata-kata alias bisa berkomunikasi dengan Allah. Amen. Ya, itulah dahsyatnya apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amen. Kalau kita ingat pada hari Natal, ya, perayaan Natal tanggal 17, di mana Tante Vera bilang kemuliaan itu artinya Bapak-bapak masih ingat? Kemuliaan itu artinya apa? Bapak-bapak masih ingat yang disampaikan, dibagikan oleh Tante Vera? Masih ingat? Jangan takut salah. Salah itu wajar. Namanya lupa. Ibu-ibu masih ingat? Masih? Kepenuhan. Ya. Masih ingat dan masih terekam di otak dan di hati. Dan pada waktu peristiwa hari Pantekosta, disitulah para murid-muridnya menikmati kemuliaan. Kenapa mereka menikmati kepenuhan? Kenapa? Karena satu, mereka adalah bait Allah. Bait Allah harus dipenuhkan. Yang kedua, kenapa? Karena mereka adalah anaknya Allah. Anaknya Allah harus dipenuhkan. Itu terjadi. Rumah Allah, anak Allah harus dipenuhkan. Itulah janji Tuhan. Ya. Bukan hanya kepenuhan itu milik Allah, bukan hanya kepenuhan itu milik Yesus, namun kepenuhan itu adalah milik anak-anak dan milik bait suci. Ya. Kepenuhan yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Allah Roh Kudus. Karena dialah sumber kepenuhan itu. Ya. Sumber kepenuhan ingin memenuhkan kita, bukan hanya sekedar memberi kuasa, bukan hanya sekedar memberi hikmat, tetapi memberikan kepenuhan ilahi. Sehingga apa? Sehingga suatu saat melalui kepenuhan ini kita bisa menjadi sempurna seperti Allah Bapa di sorga. Makanya dibilang itu menjadi sempurna itu suatu keharusan. Suatu keharusan, makanya diperlengkapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengerjakan supaya kita bisa dipenuhkan. Rencana Tuhan gak ada setengah-setengah, 3/4, 1/4, ya, maupun 10%, gak ada. Rencana Tuhan untuk memberkati kita benar-benar penuh. Itu yang terjadi, benar-benar penuh. Ketika terjadi kepenuhan, maka terjadilah yang namanya kebangkitan. Terjadilah kebangkitan. Dan untuk mereka dapat yang memperoleh kepenuhan, berawal dari mana? Berawal dari doa. Berawal dari doa yang dilakukan selama 10 hari. 10 hari mereka konsisten berdoa minta kepada Bapa yang telah menjanjikan mereka. Dan ketika mereka konsisten 10 hari, maka terjadilah kepenuhan alias kebangkitan. Kebangkitan terjadi pada diri mereka sendiri. Kalau kita ingin terjadi kebangunan rohani, kalau ingin merasakan kebangunan
kebangkitan rohani secara penuh harus dimulai dari doa. Nggak ada jalan-jalan lain, nggak ada jalan lain. Jalan yang disuruh Tuhan hanya berdoa setiap hari. Itu yang terjadi. Berdoa meminta. Kenapa? Karena anak itu wajar kan setiap hari berjumpa dengan orang tuanya minta. Apakah orang tuanya melarang? Anakku cukup 1 hari sekali minta. Apa benar? Apa benar sebagai orang tua? Ya, terutama ya yang punya anak sudah besar, ya. Opung setia, apa benar? Dibatasin, kalau mau minta sama mama cukup sehari sekali, benar nggak? Betul. Kalau anak-anak, ya, opung, ya, opung batasin, kalau mau minta sama orang tua sama mama hanya boleh sehari sekali, betul tidak? Siapa yang bilang betul angkat tangan? Tidak kan? Ya. Pasti ya, walaupun berapa banyak anak itu datang minta, pasti kita tidak melarangnya. Tapi kita dengar dulu apa yang dimintanya. Kalau dimintanya itu yang melebih-lebihkan atau permintaannya itu hanya untuk memuaskan nafsunya, untuk sombong-sombongannya, tidak dikasih. Itu yang terjadi. Ingat, kita harus ingat kepada diri sendiri. Aku adalah anak. Sampai kapanpun saya tidak pernah dibatasi Bapak untuk datang kepada Bapak alias mintalah, maka kamu akan mendapat. Apalagi meminta apa? Meminta untuk dipenuhkan Roh Kudus. Itulah yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, gak ada jalan lain. Setiap hari harus konsisten. Aku harus minta kepada Bapa di sorga yang sudah menjanjikan saya. Supaya apa? Saya dipenuhkan. Supaya saya terjadi kebangunan rohani. Supaya saya terjadi kebangkitan. Kebangkitan apa? Terlebih dahulu kebangkitan untuk diri sendiri dulu. Ya. Kebangkitan untuk diri sendiri. Ya. Itu yang terjadi. Dan ketika kebangkitan itu terjadi, maka apa? Maka ada peristiwa di negara Wales, ya. Ketika kebangkitan itu terjadi, selama 13 tahun seorang pemuda meminta supaya satu negaranya bertobat. 13 tahun baru dikabulkan. Itu kenapa? Karena ada kebangkitan dalam dirinya, sehingga dia bisa konsisten 13 tahun meminta supaya satu negara bertobat. Akhirnya apa? Terjadi. Itu yang terjadi. Ya. Kalau kita mau minta keluarga kita dibangkitkan, dipulihkan, gak ada jalan lain. Pertama yang kita harus lakukan, berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari supaya saya dipenuhkan. Dan ketika dipenuhkan, makin kita berapi-api untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Ingat, suatu saat pasti keluarga kita semuanya dipulihkan Tuhan. Haleluya. Satu negara butuh 13 tahun. Apalagi satu keluarga. Tahu. Jauh kan perbandingannya kan? Sangat jauh perbandingannya. Tapi banyak orang menyepelekan arti doa. Banyak orang percaya menyepelekan arti kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan itulah yang membangkitkan keluarga. Gak ada jalan lain, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau mau keluarga kita dipulihkan, gak ada jalan lain. Hanya lutut berdoa. Yang mengerjakannya tidak bisa kita kerjakan. Kenapa? Banyak serangan-serangan iblis, ya, yang terus menggoda keluarga kita, yang terus mempengaruhi kita. Makanya kita lawan dengan apa? Doa. Ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, maka apa? Bukan hanya doa, tetapi Tuhan ajarkan doa puasa.
Kalau hanya untuk keluarga, saya yakin tidak harus selama 13 tahun. Tidak harus. Kalau benar-benar terjadi kepenuhan Roh Kudus. Seperti seorang pemuda yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia seorang diri untuk mendoakan negaranya. Bayangkan seorang diri 13 tahun akhirnya diwujudkan. Bukan sembarangan. Ini pahlawan yang paling hebat ini. Seorang diri bisa mentobatkan satu negara. Tuhan sedang cari orang-orang seperti itu. Tuhan sedang mengetuk hati kita. Siapakah dia? Siapakah dia yang mau menjadi alatnya Tuhan? Dia sedang mengetuk pintu hati bapak-bapak, ibu-ibu pemuda. Ingat, ini pemuda remaja selama 13 tahun untuk kebaikan satu negara. Itu terjadi. Yang lebih hebat lagi apa? Di zaman Kisah Para Rasul dimulai dengan berapa orang? 120 orang. Maka apa? Terjadi kegerakan di satu negara. Berapa hari? 10 hari. 10 hari terjadi kegerakan kebangkitan. 10 hari. Dimulai dari 120 orang. Di sini ada berapa orang? Lebih kan? Di sini ya, kalau semuanya datang bisa lebih dari 120 orang. Itu terjadi. Ketika kita sepakat bersatu hati, bergandengan tangan, sama-sama dipenuhkan Roh Kudus. Wow, nggak tahu. Merinding saya. Kalau itu terjadi, berani, ya, kemuliaan Tuhan benar-benar terjadi di kota Batu Raja ini. Amin. Itulah dahsyatnya. Kenapa kepenuhan itu benar-benar menjadi paling utama. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas. Ketika satu keluarga, terutama ketika suami istri bergandengan tangan, untuk apa? Untuk terjadi kebangkitan, kebangunan rohani di keluarganya. Wow, dahsyat. Satu keluarga itu. Amin. Itu terjadi. Yang dibutuhkan kesatuan hati di antara suami istri. Kalau belum terjadi, mulailah dari satu orang. Maka Tuhan akan menggerakkan orang lain juga. Menggerakkan orang lain, menggerakkan suamimu, menggerakkan satu anakmu. Itu terjadi. Itu yang Tuhan mau, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku. Itu yang Tuhan mau. Terjadi kebangkitan melalui apa? Melalui kepenuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, memenuhi dengan segala hal yang sangat baik, yang sangat diperlukan oleh semua manusia. Dipenuhi dengan apa? Dengan rasa tanggung jawab. Dipenuhi dengan beban, bahwa ini adalah bebanku. Kota Batu Raja adalah bebanku. Negara Indonesia adalah tanggung jawabku untuk saya doakan. Keluargaku, istri dan anak-anakku adalah tanggung jawabku. Kepala keluarga, ingat, istri dan anak-anak tanggung jawab kepala keluarga. Bukan hanya mencari nafkah. Lutut dipakai. Lutut kepala keluarga, lutut dipakai. Itu terjadi. Ibu-ibu mendukung suaminya, sama-sama bergandengan tangan, berdoa bersama-sama. Kalau mau terjadi perubahan dalam keluarga. Amin. Itu terjadi. Maka apa? Keluarga itu akan berubah. Keluarga itu akan bukan hanya diberkati, tetapi diberi keharmonisan, diberi kebahagiaan. Percuma diberkati kalau tidak bahagia, ribut-ribut terus, cekcok terus. Percuma diberkati kaya, tapi musuh-musuhan terus, tapi saling menjelekkan terus. Sampai orang lain tahu kalau diceritakan kebaikan, kejelekan suami kepada orang lain, diceritakan kejelekan istri kepada orang lain. Apa
Apa itu? Itu yang terjadi. Tidak ada kebahagiaan. Namun kalau ada terjadi kebangkitan, bukan hanya berkat, tapi kebahagiaan. Amen. Damai sejahtera. Itu terjadi. Damai, tinggal di rumah damai. Tapi kebanyakan apa? Anak-anak ketika tinggal di rumah enggak damai, lebih baik tinggal di luar damai. Betul anak-anak? Kenapa anak-anak kenapa bosan sekali tinggal di rumah? Karena tidak ada kedamaian di dalam rumah. Amen. Itu yang terjadi. Ya. Kenapa suami itu nggak betah di rumah? Karena tidak ada kedamaian di dalam rumah. Siapa yang bisa menciptakan kedamaian? Roh Kudus. Haleluya. Ketika kerajaan Allah turun, maka apa? Yang turun adalah sukacita dan damai sejahtera. Amen. Keluarga yang dipenuhi dengan sukacita. Amen. Walaupun belum kaya, tapi sukacita penuh. Yes. Damai penuh. Amen. Ya. Itu yang terjadi. Damai. Walaupun istri sudah mengembang ke kanan ke kiri, tetapi cintaku damai itu hanya kepada dia. Itu yang terjadi. Tidak akan berpaling kepada yang lain. Ya. Jangan takut ibu-ibu kalau sudah mulai mengembang ke kanan dan ke kiri. Ketika rumah kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, nggak akan menyimpang. Amen. Tidak akan menyimpang. Orang yang masuk ke rumah itu diberkati. Amen. Makanya dia merasa apa? Merasa, woi, kalau pulang cepat, langsung dia nggak mau, ya pergi ke tempat lain, dia langsung cepat-cepat pulang ke rumah. Di rumah disitulah sukacitaku. Amen. Disitulah damaiku. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Itulah hebatnya. Tuhan mau memulihkan, membangkitkan keluarga lepas keluarga. Ketika terjadi pemulihan keluarga, maka Tuhan juga akan memulihkan kota Tuhan. Amen. Itu terjadi. Pelan-pelan, bertahap. Itu yang terjadi. Tuhan mau benar-benar kepenuhan itu terjadi bukan hanya di Yerusalem, tetapi terjadi juga di Batu Raja. Amen. Terjadi juga di gereja di tempat ini. Karena itu adalah kabar baik. Yang ditulis itu adalah kabar baik untuk kita. Kalau orang dahulu bisa menikmati, kita juga di sini bisa menikmati. Amen. Kabar baik untuk kita. Itu bukan untuk orang lain, untuk mereka di zaman dulu, tetapi itu juga untuk kita. Tuhan siapkan itu untuk kita. Itu yang terjadi. Banyak orang ragu. Kenapa? Apa benar saya bisa bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja bisa pitain anaknya? Darahnya telah tercurah bagi kita, sehingga kita menjadi miliknya, sehingga kita menjadi anaknya bisa. Amen. Tuhan mau berikan kebahagiaan yang penuh kepada kita. Penuh, bahagia penuh. Benar-benar kebahagiaan yang penuh, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Amen. Itu terjadi. Banyak sekali pengalaman-pengalaman. Dan ada juga orang yang ragu. Banyak orang yang ragu, apa benar saya bisa bertemu atau berjumpa dengan Tuhan? Walaupun saya tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat Roh Kudus. Jawabannya apa? Kalau orang ragu, maka tidak percaya. Banyak orang ragu. Saya minta tolong Samuel, maju ke depan. Kita kan semuanya kan tidak pernah melihat Tuhan dan tidak pernah melihat Roh Kudus. Dia itu adalah roh. Tidak melihat. Tidak melihat itu berarti sama seperti kita menutup mata. Tutup mata.
Kira-kira kami berdua apakah tidak bisa bertemu? Kami ini sama-sama tidak bisa melihat loh. Tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Apakah benar saya dan Samuel tidak bisa bertemu? Betul? Betul atau salah? Walaupun tidak melihat tidak bisa bertemu. Betul atau salah? Salah besar. Kenapa? Ya, coba Samuel dan saya sama-sama tutup mata. Sekarang kita saling mencari. Apa yang terjadi ketika saya menyentuh dia? Apa yang terjadi ketika Samuel, silakan buka mata. Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan Samuel ketika tersentuh? Tersentuh berarti bertemu, merasakan ada kehadiran. Kehadiran bahwa dia nyata. Silakan dulu. Terima kasih. Itulah kalau kita bertemu dengan Tuhan. Walaupun kita tidak pernah melihat, namun Tuhan bisa menyentuh kita. Karena matanya tidak pernah tertutup. Dia mau menyentuh kita. Yang terutama anak-anaknya yang selalu meminta untuk dipenuhkan Roh Kudus, untuk menikmati hadiratnya. Maka suatu saat dia pasti akan menyentuh kita. Ingat, kita ini terdiri dari roh dan tubuh. Roh dan tubuh. Ingat, kita punya mata. Roh itu apakah benar tidak punya mata? Betul? Roh tidak punya mata? Betul? Pasti punya. Karena malaikat itu roh punya mata. Ya. Roh Kudus itu roh punya mata. Makanya roh di dalam diri kita punya mata. Punya mata. Ketika roh itu melihat kehadiran Roh Kudus, melihat kemuliaan Roh Kudus, apa yang terjadi? Itulah yang kita alami. Yang kita alami apa? Ketika kita, kadang-kadang kita kan kalau di tempat yang gelap atau ke kuburan atau tempat gelap, tiba-tiba pernah nggak merasakan merinding? Pernah nggak merasakan merinding? Pernah kan? Begitu juga ketika roh kita melihat Allah, ya, melihat kemuliaan Allah, tiba-tiba ada perasaan yang berbeda. Apa perasaan? Bukan merinding-merinding. Kalau cuma merinding-merinding, ya, lebih baik kita ke kuburan aja, kita pas merinding-merinding terus kita. Kalau kita ketemu Tuhan bukan sekedar merinding, ya, tetapi kita ketakutan. Melihat apa? Melihat kemuliaan Allah, melihat kesucian Allah, dan kita sadar betapa sucinya Allah, dan kita melihat betapa kita ini orang berdosa. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kita minta ampun langsung. Oh Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Itu yang terjadi ketika orang yang mau dipenuhkan Roh Kudus, itu yang terjadi. Amen. Ada yang namanya pertobatan. Nangis sejati-jatinya Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Baru berbahasa roh. Dia ngomong kepada Tuhan sesuatu yang rahasia, makanya terjadi tangisan. Ketika orang dipenuhkan Roh Kudus, maka terjadi ketangisan ketika berbahasa-bahasa. Mereka benar-benar mohon ampun aku Tuhan, ampun aku Tuhan. Itu yang terjadi bapak-bapak ibu. Benar-benar orang itu diinsafkan, benar-benar orang itu bertobat. Ketika dipenuhkan oleh Roh Kudus, Tuhan benci yang namanya dosa. Makanya Tuhan singkapkan itu dosa-dosa yang tersembunyi, ya, yang selama ini dirahasiakan. Tuhan korek semuanya. Dia korek semuanya. Ini yang kamu harus bereskan. Ini yang kamu harus bereskan. Ini yang harus kamu bersihkan. Minta ampun. Baru dipenuhkan Roh Kudus. Amen.
sungguh-sungguh minta dipenuhi Roh Kudus, korek semua yang kotor-kotor itu. Gak ada lagi yang tersembunyi. Makanya kita minta ampun. Sudah itu apa yang terjadi pengalaman-pengalaman. Walaupun ingat, roh kita yang melihat, mata kita tidak melihat. Ketika roh kita melihat, ya sudah dosa kita diampuni, maka apa? Setiap orang yang baik, mereka yang sudah dipenuhkan sedang berbahasa-bahasa, maupun mereka yang sudah selesai berbahasa roh selesai, apa yang mereka rasakan? Kebahagiaan, Damai. sukacita, damai. Amin. Ketika mereka tahu dosanya sudah diampuni, aku sudah diterima dengan sepenuhnya oleh Tuhan, maka apa? Terjadi mulai mukanya berubah, raut mukanya sukacita, ada yang nangis bahagia, tapi berbahasa roh, nangis bahagia, betul? Amin. Itu terjadi. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Roh Kudus. Itu awal perjumpaan. Itu baru awal perjumpaan ketika kita dipenuhkan Roh Kudus. Itu terjadi. Dia benar-benar melakukan segala sesuatu dengan paling dasar. Sehingga apa? Ketika setiap orang dipenuhkan Roh Kudus, sukacita, sukacita yang besar, sukacita yang besar, cinta mula-mula. Betul? Cinta mula-mula berapi-api. Itu terjadi. Wah, inilah cintamu. Kenapa? Aku mencintai dia karena kita sadar dia sangat mencintai saya. Perjumpaan itu membuat kita sadar betapa besarnya cinta kasih Allah kepada saya. Maka apa? Kita juga membalas cinta kasih Tuhan. Itu pengalaman berjumpa dengan Allah melalui pertolongan Roh Kudus. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Makin bersemangat, makin rindu, makin ada cinta mula-mula untuk bertemu dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Terus apa pengalaman apa lagi? Pengalaman akhirnya bukan hanya kita yang berbicara, bukan hanya kita berbicara, lama-lama apa? Makin meningkat hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang berbicara. Amin. Tuhan yang berbicara. Ya. Karena apa? Karena perkataan Tuhan itu paling berkuasa. Amin. Kenapa? Dunia diciptakan melalui perkataan. Ingat, dunia ini diciptakan melalui perkataan. Itu terjadi. Makanya apa? Ketika kita dengar suara Allah, ini ya, nggak bisa dibohongi. Api itu makin meledak di dalam diri kita. Amen. Setiap kita mendengar, makanya apa? Setiap kita mendengar suara Allah, timbul iman itu membuat kita meledak, berapi-api dalam Tuhan. Itu yang terjadi ketika kita mendengar suara Allah, kita benar-benar dengar suara Allah. Bayangkan dunia ini bisa tercipta dengan sempurna melalui perkataan, apalagi kita. Makanya apa? Setiap orang yang dengar perkataan Tuhan pasti langsung bertobat. Amin. Itulah hebatnya perkataan Allah. Ketika apa? Ketika kita dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita nggak dibersihkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Walaupun kita dengar suara Tuhan, apa itu? Nggak terjadi perubahan. Nggak terjadi perubahan. Ketika kita mulai dirombak, dibersihkan, ketika kita dengar firman Tuhan, jadi di dalam diri kita jadi. Apa perkataan Tuhan? Jadi. Tidak ada firman Tuhan yang gagal. Tidak ada firman Tuhan yang gagal. Itu yang terjadi. Yang bikin gagal apa? Karena kita tidak percaya, karena kita ragu, itulah yang menggagalkan. Tetapi ketika terjadi kebangkitan melalui kepenuhan Roh Kudus, maka perkataan itu jadi, tidak ada yang gagal.
Makanya ketika saya merenungkan betapa hebat perkataan Allah, maka saya benar-benar ambil keputusan saya mau bertobat. Apa yang saya lakukan? Ya, kemarin saya lakukan 11 hari saya berpuasa. Nah, 11 hari bukan 11 hari 11 malam ya. Jangan 11 hari tidak pakai malam. Habis ya doa di sini, habis selesai baru saya buka makan. Karena saya tahu betapa hebatnya perkataan itu. Saya minta supaya apa? Perkataan itu juga benar-benar terjadi di dalam diri saya. Makanya saya mau merubah diriku. Melalui apa? Melalui puasa. Bukan hanya melalui doa. Itu terjadi. Benar-benar terjadi kebangunan. Itu terjadi. Puji Tuhan, Tuhan sanggupkan semuanya itu bukan karena kekuatan kehebatan saya. Tuhan sanggupkan semuanya itu. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya ketika kita dilatih untuk dengar suara Allah, dilatih selalu taat, apa yang terjadi, maka semakin hari hati kita semakin suci. Ketika hati kita semakin suci, maka apa kata firman Tuhan? Berbahagia orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Musa aja yang 2 kali berpuasa 40 hari 40 malam tidak bisa melihat Allah muka dengan muka, tidak bisa. Allah selalu melindunginya dengan menutup ibadahnya. Kamu belum siap untuk melihat mukaku. Kenapa? Kalau kamu melihat mukaku, kamu pasti mati. Dia lindungi juga dengan tangannya. Jangan kau melihat aku, cukup kau lihat badanku, kakiku dan tanganku. Itu terjadi. Musa saja yang dekat sama Tuhan, ya, dilindungi. Kamu belum siap. Kamu belum siap. Ada sesuatu yang harus kubereskan sampai benar-benar hatimu suci, baru kamu bisa melihat aku. Tapi dengan perkataannya dia sudah bahagia, betul? Amen. Dengan perkataannya sudah bahagia. Apalagi benar-benar melihat secara mata jasmani. Itu tergantung dari hati. Itu yang terjadi. Tuhan mau apa? Tuhan mau benar-benar melalui pengalaman kepenuhan Roh Kudus ini, benar-benar membuat semua orang-orang yang dipenuhkan ini makin dekat dengan Tuhan. Amen. Itulah intisarinya. Membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Apa cirinya? Mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 saya akan membaca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amen. Ketika orang semakin dekat, awalnya apa? Awalnya mereka berkumpul di mana? Berkumpul di kamar loteng yang posisinya di atas. Mereka berkumpul 120 orang berkumpul. Kenapa? Karena mereka takut, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara. Karena mereka takut, bersembunyilah. Ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka mulai dengan berani berkumpul di bait Allah. Tidak takut lagi mereka berkumpul di bait Allah. Tidak takut lagi. Apa yang terjadi bukan hanya berkumpul di bait Allah, tetapi mereka apa? Berkumpul di rumah tiap hari. Mereka berkumpul di rumah masing-masing. Ada persekutuan di rumah masing-masing. Berarti apa? Di sini aja sudah dijelaskan sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Amen. Orang yang dekat, anak yang dekat dengan orang tua, mau 100 kali berjumpa dengan orang tuanya dilarang nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? 100 kali berjumpa dengan orang tuanya tiap hari dilarang nggak? Kau nih, datang lagi. Apalagi anak kita yang datang, papa dipenuhnya, di sini ya, senang nggak kita? Apalagi kita sama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kalau
mau meluk Tuhan. Tuhan itu terjadi. Kadang kita berpikir, apa dikit-dikit cari Tuhan, dikit-dikit cari Tuhan. Gila Bang ya. Karena cinta kita tuh, cinta yang benar-benar gila. Bayangkan anak kita aja nggak dilarang, apalagi kita anak bapak, betul? Apalagi kita anak bapak, maka dia beri semangat, kepenuhan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Setiap hari kepada Allah, setiap hari berkumpul ada persekutuan di rumah masing-masing. Amin. Terus, ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Saya baca, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah, di rumah orang-orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran di bait Allah. Kenapa mereka berkumpul? Ingin melanjutkan pengajaran. Pengajaran yang disingkapkan oleh Roh Kudus melalui para murid-muridnya. Terus itulah hebatnya. Ya, setiap hari bahkan 2 kali mereka pengen diajar. Itu yang terjadi. Buka lagi Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Kisah Para Rasul 17 ayat yang 11. Saya baca, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Setiap hari mereka menyelidiki. Siapa di sini setiap hari menyelidiki? Kalau ini dibaca, ini diselidiki lebih dari baca. Banyak referensi. Itu yang terjadi. Itulah hebatnya mereka. Mereka benar-benar bisa melakukannya itu bukan hanya sehari sekali. Sehari bisa berapa kali? Kenapa? Itulah tanda orang yang dekat dengan Tuhan. Gak bisa membatasi. Gak cukup sehari sekali ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu bukan apa? Bangun tidur berdoa, mau bobok berdoa, mau makan 3 kali sehari berdoa, enggak. Doa pribadi. Amin. Benar-benar datang kepada Tuhan di gereja, di kumpulan, di keluarga masing-masing. Berapa kali? Banyak sekali. Kenapa? Karena kita sadar, aku harus berjumpa dengan Bapa. Itu yang dikerjakan Roh Kudus. Benar-benar memenuhi cinta mula-mula, selalu pengen ketemu dengan Tuhan. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan, ciri-cirinya. Kenapa? Alasannya kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa Tuhan harus kerjakan yang demikian? Kenapa Tuhan harus menggerakkan saya untuk selalu mencari Tuhan? Di mobil, pada waktu kita berkendara, kita bisa mencari Tuhan. Pada waktu ibu-ibu masak, bisa sambil memuji, bisa sambil menyembah Tuhan. Bisa? Amen. Bisa. Walaupun tidak tutup mata, jangan tutup mata. Buat dia bilang, mau apa dia? Oh, buat suami suka. Entar lagi suami marah. Ya, jangan seperti itu ibu-ibu ya. Begitu juga suami naik motor, makin bersemangat aja, tutup mata, satu berdoa puji Tuhan. Jadi Pak, istri dengar, suami kecelakaan. Nah, kita dimarahin istri malah. Itu terjadi. Roh Kudus akan memberi kita hikmah. Amin. Jangan tutup mata pada waktu hal-hal yang seperti itu. Itulah hebatnya pekerjaan Roh. Sekarang mengapa kok Roh Kudus harus mengerjakan yang seperti itu? Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan yang benar-benar yang Tuhan rindukan itu sama seperti apa? Sama seperti kepala dan tubuh ini menyatu. Amen. Itu yang Tuhan mau. Terjadi penyatuan. Makanya Tuhan Yesus berdoa supaya
Anak-anakku menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Tuhan mau kepala dan tubuh ini menjadi satu. Menjadi satu. Itu tidak ada terpisah. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, berarti apa? Hubungan kita sedang terputus. Alias apa? Kepala dan leher kita, badan kita terpisah. Apa dampaknya ketika kepala dan tubuh kita menyatu? Kenapa? Semua yang diperintah itu datang dari kepala, betul? Ya. Ketika mata pengen melihat ini, benda ini. Ketika saya melihat benda ini harus saya angkat, itu melalui respon mata kan, mata melihat. Terus apa? Otak yang menyuruh kan, Ketika hubungan kepala dan tubuh ini menyatu, ketika diperintah dari kepala, langsung nggak tahan ini bergerak. Langsung nggak bergerak. Langsung bergerak. Ketika proses penyatuan itu terjadi pergerakan. Apalagi kalau Bapak Nagagap mengeluarkan duitnya 500.000, mau baru saya. Terjadi. Kenapa? Mata saya melihat cuan, banyak 500.000. Langsung otak langsung respon, langsung ambil. Enggak pakai lambat, betul? Begitu juga kalau kita menyatu dengan Tuhan seperti itu. Enggak ada lagi pemberontakan yang hanya taat, dibolak-balik tetap taat. Amin. Kenapa? Tuhan rindu kita dekat dengan Tuhan. Kenapa Tuhan rindu kita menyatu dengan Tuhan? Itulah jalan satu-satunya. Supaya kita taat, bahkan gercep, nggak pakai lama, nggak pakai nunda-nunda. Haleluya. Kita melihat apa? Melihat semuanya itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Sesuatu yang lebih berharga dari uang 100.000, 1 juta, 1 miliar. Itu kebangkitan itu melebihi uang 1 triliun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Makanya kita gercepnya minta ampun. Ketika terjadi pemrosesan persatuan, siapa yang mengerjakan? Roh Kudus menyatu. Haleluya. Kalau tidak menyatu apa? Coba kita pakai apa? Suruhlah sampai kapan tuh. Seringan-ringan yang di kertas aja nggak suruhlah. Kalau kepala kita sudah debas, suruhlah. Bisa nggak tangan ini angkat? Nggak akan bisa, bapak. Nggak akan bisa. Ini ringan minta ampun, ringan minta ampun. Begitu juga doa itu sebenarnya ringan nggak? Doa ringan. Terjadi. Seringan apapun soal cinta Tuhan tidak akan bisa tahan. Namanya putus hubungan. Karena cuma seminggu sekali, cuma 2 jam sekali nyambung, 2 jam sekali nyambung, habis itu putus, ya selesai. Tuhan mau setiap detik kita menyambung. Amin. Hati kita menyambung. Ya, haleluya. Ketika putus sudah habis, disuruh apa aja tolak, disuruh apa aja nggak mau. Itu yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan benar-benar rindu kita dekat menyatu dengan Tuhan, karena itulah jalan satu-satunya bagi kita untuk kita suka kepada perintah Tuhan, gercep dengar perintah Tuhan. Amin. Sekali tidak, sekali iya, jalan. Seperti apa tentara, jalan, cepat gercep. Kita ini adalah tentara-tentara Kristus. Amin. Ketika kita jadikan dia kepala, jadikan kepala menyambung dengan tubuh kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Tidak ada jalan lain bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada jalan lain, hanya dekat dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan yang membuat kita akan terheran-heran. Kok kenapa dulu aku tidak bisa, kok sekarang saya kok bisa? Jangan sepelekan. Mulai bapak-bapak, ibu, saudara-saudariku, mulai setiap hari tekunlah di dalam doa sampai benar-benar kepenuhan terjadi. Ketika kita sudah terjadi kepenuhan berbahasa roh, jangan puas sampai di 1 hari. Terus lanjutkan itu sampai benar-benar Yesus Kristus menjadi kepala hidup. Amin.
Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, hadirat-Mu memenuhi diri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan hadir di bait kudus.